Ya, baik kita ini ya, kita langsung saja ya. Hari ini kita akan membahas tentang psikologi ya, psikologi belajar, mulai dari pengertian dan seterusnya sampai ke psikologi belajarnya ya. Izinkan saya untuk men-share PowerPoint ya. Oke ya. Supaya menghemat waktu karena udah lewat 13 menit. Baiklah. Ya. Ya. Apa yang pikirkan atau yang terlintas dalam pikiran Anda ketika mendengar kata psikologi atau psikolog, apa yang terpikir? Kejiwaan. Ya, kejiwaan. Ada lagi? Keadaan seseorang, Pak, mental. Mental. Ada lagi? Menganalisis prinsip-prinsip, Pak. Menganalisis prinsip apa? Hidup. Perilaku manusia. Perilaku manusia. Oke. Ada lagi? Tempat curhat, Pak. Tempat curhat. Boleh. Ada lagi? Silakan. Baik, kita lihat ya. Nih, ketika bicara psikologi, nah dan Anda mempelajari psikologi, itu yang terbayang, waduh, Anda calon psikolog gitu ya. Tukang meramal nih, gitu kan? Nah, tukang analisis. Tadi ada yang menyebutkan analisis ya, tukang menganalisis. Tempat curhat. Nah, tadi ada yang menyampaikan tempat curhat. Ya, seringkali dipersepsi begitu. Tempat menyelesaikan masalah, tempat mencampuri urusan orang lain. Ini yang menarik, tempat mencampuri urusan orang lain. Oke, apa itu psikologi? Ya, menurut arti kata-katanya, katanya, saya menarik ini. Psikologi itu sering diterjemahkan menjadi ilmu jiwa. Ini sebetulnya awalnya dari kata psyche yang berarti jiwa atau ruh, dan logos yang artinya ilmu. Jadi psikologi itu adalah ilmu jiwa. Sebetulnya terjemahan ini, pengertian ini itu merujuk kepada psikologi yang berpijak pada filsafat ya, mengekor pada filsafat itu ilmu jiwa. Tetapi kalau kita telusuri lagi atau cermati lagi, jiwa atau ruh itu kan sulit untuk diobservasi, diraba, itu ya, dirasakan atau diidentifikasi melalui indera kita. Nah, sehingga mana bisa menjadi suatu ilmu kalau tidak bisa diidentifikasi atau dirasakan atau di apapun oleh indera manusia gitu. Padahal yang namanya ilmu itu harus bisa diamati, diobservasi melalui indera manusia gitu ya. Baru dia bisa jadi satu syarat untuk kemudian menjadi ilmu seperti itu. Nah, kita lihat pengertian psikologi tinjauan etimologis atau secara kata, dia berasal dari dua kata, psyche dan logos ya, yang artinya tadi ilmu jiwa dalam bahasa Latin Indonesia ya mirip nih, tetapi jiwa itu tidak bisa diindra ya, tidak bisa diobservasi melalui indera manusia. Padahal kalau syarat ilmu itu harus bisa diobservasi ya. Jiwa tidak dapat dipelajari secara ilmiah ya.
Sesuatu itu jiwa manusia yang dimanifestasikan dari keberadaan jiwa. Jadi gini, tidak bisa kita mempelajari jiwanya secara langsung, ya. Jadi yang dipelajari psikologi itu bukan jiwa manusianya, tapi jiwa manusia yang dimanifestasikan dari keberadaan jiwanya. Jadi keberadaan jiwanya yang dilihat dari apa? Perilaku dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perilaku. Ya, sekali lagi, yang dipelajari psikologi bukan jiwa manusia secara langsung, tetapi manifestasi atau perwakilan dari keberadaan jiwa berupa perilaku dan hal-hal yang berhubungan dengan perilaku seperti emosi, kognisi, ya, itu. Kemudian beberapa ahli menyampaikan bahwa psikologi itu merupakan ini driver, ya, driver ada menyatakan cabang ilmu yang dapat didefinisikan secara bervariasi, bergantung pada pendekatan atau metode yang meneliti individu. Kemudian Wundt juga ilmu tentang kesadaran manusia, ilmu tentang aktivitas-aktivitas individu, baik perilaku, kognitif maupun emosi. Lalu ada Branca, ilmu tentang tingkah laku. Ya, banyak lagi sebetulnya yang menyampaikan para psikolog, ya, para ahli psikologi tentang psikologi itu apa. Nah, Walgito di ilmuwan psikologi di Indonesia menyampaikan bahwa ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, di mana jiwa termanifestasi dengan tingkah laku atau aktivitas baik motorik, kognitif maupun emosi. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya psikologi ini merupakan ilmu karena telah memenuhi syarat sebagai ilmu, yaitu apa? Memiliki objek yang diobservasi, ya, melalui metode ilmiah tersusun secara sistematis. Apa objeknya? Objek yang dipelajarinya atau yang dikajinya adalah perilaku, kognitif, afektif maupun psikomotorik serta proses-proses mental yang terjadi pada manusia, ya. Nah, dibangunnya melalui apa? Melalui cara yang biasa disebut dengan metode ilmiah, gitu. Oke, sampai situ ada yang perlu diskusikan, silahkan. Itu hanya pancingan aja dari saya. Ada yang perlu diskusikan? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Nah, oke. Sifatnya bagaimana? Tadi dikatakan memiliki objek yang dipelajari. Ya. Kemudian menggunakan pendekatan penelitian, mempunyai riwayat sejarah, mempunyai sistematika dan urutan yang jelas. Objek psikologi sendiri itu terbagi dua, ya. Ada objek materialnya, ada objek formalnya. Objek material itu objek material ilmu adalah objek yang bersifat umum dilihat dari wujudnya. Nah, objek material psikologi dalam hal ini adalah manusia, ya. Meskipun nanti ada yang mengatakan juga termasuk juga binatang, gitu ya. Objek formalnya objek yang bersifat spesifik dari segi tertentu, objek material dibahas. Jadi contohnya misalkan kemandirian, kepribadian, ya, itu objek formalnya. Kemudian fungsi psikologi, nah ada fungsi deskriptif, yaitu fungsi psikologi dalam menggambarkan objek formalnya secara lengkap, benar dan jelas. Ya. Jadi psikologi itu berfungsi
ketika dia mendeskripsikan. Kalau di sini objeknya adalah objek material manusia, berarti mendeskripsikan manusia itu terkait dengan objek-objek formalnya, ya, terkait dengan objek-objek formalnya. Kemudian fungsi prediktif, fungsi psikologi dalam membuat perkiraan yang dapat terjadi di kemudian hari berkenaan dengan perilaku manusia. Nah, ini pun tidak semata-mata Pak memperkirakan tanpa ada kajian sebelumnya, ya, tapi bukan seperti dukun, ya, yang dia tanpa kajian ilmiah itu kemudian memperkirakan masa yang akan datang, bukan seperti itu maksudnya, tapi dia berdasarkan kajian teori, ya, yang ada dalam psikologi tentang objek formal atau material tersebut, kemudian dipadukan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi pada manusia yang akan diprediksi ke depannya, baru diberikan perkiraan. Oh, kalau begini, maka orang ini kalau berhadapan dengan masalah kecenderungannya akan begitu. Nah, begitu maksudnya di sini fungsi prediktif itu. Jadi bukan ramalan seperti dipersepsikan dukun, bukan, ya. Tapi dia memberikan perkiraan berdasarkan kajian teoritis terkait dengan objek formal maupun objek material yang akan diprediksi tersebut. Kemudian ada fungsi pengendalian psikologi untuk mengarahkan perilaku manusia pada hal-hal yang diharapkan dan menghindari hal-hal yang diharapkan. Ini seringkali sifatnya seperti Squen, ya. Jadi kalau misalkan, ya, ada objek formalnya manusia, individu tertentu itu bisa dideskripsikan tentang objek formalnya misalkan, ya, dengan baik, kemudian dia bisa diprediksi kalau objek material tersebut dihadapkan pada suatu situasi, kondisi tertentu, maka diperkirakan akan begini. Nah, maka kalau kita sudah tahu akan begini, maka pada saat dihadapkan dengan hal tersebut, baiknya hindari yang ini, tapi berikan yang itu. Nah, itu sudah sampai pada pengendalian, ya, pengendalian. Contoh konkretnya lagi, misalkan ketika Anda tahu deskripsi tentang objek material, dalam hal ini peserta didik. Tahu sih peserta didik ini memiliki kepribadian ini, karakteristiknya seperti ini, latar belakang sosial statusnya begini, ya, latar ekonominya begini, maka dari gambaran-gambaran objek material, objek formal tersebut, berdasarkan teori-teori yang mendukungnya, maka dia bisa diperkirakan kalau berhadapan dengan situasi A, maka dia akan melakukan X yang negatif misalkan. Nah, maka dari situ kita bisa mengendalikan. Kalau begitu jangan dihadapkan dengan situasi A. Nah, hindari kalau bisa situasi A bagi dia, karena akan menimbulkan X negatif misalkan. Nah, disitulah fungsi pengendalian. Jadi fungsi deskriptif prediktif pengendalian ini seringkali dia bersifat sequence, urutan, gitu ya. Meskipun tidak selamanya bersifat urutan fungsi-fungsi ini. Nah, itu juga di dalam psikologi belajar yang akan kita pelajari lebih dalam di mata kuliah ini. Oke, nah, untuk ini nggak usah, saya kira nggak perlu ini, ya, saya ini. Nah, psikologi yang kita pelajari tentang manusia ini, ya, bukan psikologi teoritis, tapi psikologi praktis. Jadi kalau psikologi teoritis itu psikologi yang dipelajari dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu, ya. Nah, kita kan bukan jurusan psikologi, tapi kita jurusan pendidikan yang memanfaatkan psikologi untuk diterapkan di bidang yang kita pelajari, yaitu pendidikan, dalam lebih khusus lagi dalam proses belajar, ya, membelajarkan siswa. Jadi psikologinya psikologi praktis,
psikologi dipelajari dengan tujuan untuk apa? Untuk kebutuhan praktis, khususnya memecahkan masalah dalam belajar, gitu ya. Gitu. Nah, di dalam psikologi belajar khususnya psikologi belajar atau psikologi pendidikan ada tiga pendekatan yang umum digunakan dalam psikologi pendidikan atau psikologi belajar, ya, yaitu neurobiologi, perilaku, dan kognitif. Ya, meskipun pendekatan terhadap psikologi itu ada 5. Kalau yang umum, ya, psikologi secara umum, tapi dalam psikologi belajar tuh biasanya pendekatan yang digunakan, ya, pendekatan terhadap psikologi belajar itu neurobiologi, perilaku, dan kognitif. Oke, sebentar, saya minum dulu. Nah, neurobiologi, jadi di dalam kajian kita ke depan, psikologi belajar, itu banyaknya yang menggunakan pendekatan ini. Otak secara biologis, perilaku, dan kognitif. Bagaimana neurobiologi bicara dalam psikologi belajar, ya? Nah, sementara neurobiologi sendiri kan dia mendasari perilaku aktivitas mental. Jadi kalau menurut ilmuwan neurobiologi atau menurut ilmuwan neurobiologi, seseorang melakukan perilaku itu berdasarkan dari proses yang terjadi pada otaknya. Jadi pengendali itu adalah ini, otak. Ya. Termasuk juga Anda kalau sakit hati itu pegangnya di mana? Kalau secara bahasa tubuh, Anda mengatakan, aduh saya sakit hati, pegangnya di sini kan? Sakit hati. Ya. Padahal ketika Anda sakit hati, katakanlah sakit hati itu kok nggak sembuh-sembuh, ya. Saya sakit hati sama si X. Kalau bertemu si X pasti aja sakit hati saya itu muncul, gitu ya. Merasa sakit hati itu muncul lagi. Ya. Nah, coba orang yang tadi sakit hati sama si X itu tiba-tiba dia katakanlah mengalami satu kecelakaan, terjadi benturan dalam kepalanya. Akhirnya dia lupa. Ya. Lupa dengan banyak hal. Karena mungkin ada kerusakan di bagian pekerjaan memorinya. Lupa dengan banyak hal, termasuk lupa dengan si X itu siapa. Maka ketika ketemu dengan si X atau peristiwa dengan si X, dia juga lupa. Maka dia sakit hati nggak sama si X? Udah nggak sakit hati lagi, orang udah lupa dia. Hilang memorinya. Nah, jadi menunjukkan bahwa perilaku-perilaku, aktivitas-aktivitas mental itu yang mendasari. Itu otak. Jadi otak kita lah sebetulnya yang mendasari perilaku kita. Kata neurobiologi, ya, seperti itu. Nah, persepsi dapat dipelajari dengan merekam kegiatan sel saraf dalam otak ketika mata melihat tonton visual. Bahkan di dalam riset-riset terkini yang berteknologi canggih itu bisa mengidentifikasi, mengamati sel-sel yang terjadi atau kegiatan sel yang terjadi, bahkan zat-zat kimia yang muncul pada saat seseorang belajar. Ya, katakanlah sedang belajar di kelas nih, kemudian sedang attention, sedang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, kemudian atau sedang diberikan treatment berupa tekanan oleh guru supaya mengerjakan soal yang mungkin dia sulit soal itu bisa diamati bagaimana reaksi-reaksi zat kimia yang terjadi di otak. Ya, termasuk sel-sel, kegiatan sel yang terjadi di otak. Dengan teknologi canggih sekarang. Ya, oleh karena itu berdasarkan riset-riset itu memunculkan rekomendasi-rekomendasi, oh
supaya dari hasil riset itu ternyata orang itu akan mudah memanggil apa memanggil suatu objek yang dia pernah bentuk ya dalam skemanya dan tersimpan stimulus begini. Nah, bisa seperti itu ya dari kajian neurobiologi. Oh, kalau peserta didik diberikan treatment ini, diberikan tekanan begitu, dibuat menjadi cemas, maka dia tidak mudah dalam mengolah informasi, misalkan dia akan terhambat dalam pemanggilan data yang tersimpan dalam memorinya, terjadi gangguan pemanggilan, retrieval, delay, dan sebagainya, misalkan interferensi. Nanti Anda membahas tentang lupakannya. Nah, seperti itu. Itu di dalam ilmu neurobiologi. Jadi, cara kegiatan otakku menurut neurobiologi, pengalaman itu berkaitan erat. Ya. Bahkan tadi dikatakan segala perilaku yang dilakukan, segala perilaku dari manusia itu akibat dari yang terjadi pada otaknya. Nah, itu menurut neurobiologi. Pendekatan yang berikutnya yang digunakan dalam psikologi belajar itu pendekatan apa? Behaviorisme. Dia meyakini, behaviorisme ini meyakini bahwa individu, dia mempelajari individu itu melalui sesuatu yang bisa diamati dari perilaku manusia tersebut, ya, bukan kegiatan yang terjadi dalam tubuhnya. Seperti tadi neurobiologi nggak bisa kalau menurut pendekatan behaviorisme. Oh, nggak kelihatan kok, gitu kan? Pikiran nggak kelihatan, bagaimana tidak bisa diamati? Jadi tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dikaji. Nah, karena dia tidak bisa diamati secara langsung, yaitu menurut behaviorisme. Jadi pendekatan behaviorisme dia tidak meyakini sesuatu yang terjadi dalam perilakunya. Nah, tokohnya siapa? Kalau yang tadi kan kalau di sini tokohnya Watson, Skinner, Thorndike gitu ya, Pavlov itu. Dan yang terkenal dengan teorinya stimulus respon serta black box approach ya. Nah, ini nanti di teori-teori belajar kita akan berbicara banyak tentang stimulus respon ya. Oke. Nah, menurut pendekatan behaviorisme ini ya, jadi pada saat eksperimen ya untuk menjelaskan classical conditioning terkait dengan teorinya Ivan Pavlov dari pendekatan behaviorisme. Yang ketiga, pendekatan yang digunakan umumnya di dalam psikologi belajar yaitu pendekatan kognitif. Nah, ini yang sekarang lagi tren, dalam riset-riset pembelajaran MIPA, bahkan mungkin di ilmu pembelajaran mata pelajaran lain juga tren juga ini pendekatan kognitif ini dalam psikologi belajar ya, mengacu pada proses mental dari persepsi, ingatan, pengolahan informasi yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, bahkan merencanakan masa depannya. Teorinya banyak, ada
biase, termasuk salah satunya juga kalau kita menganggap bahwa ada Ausubel ya, itu juga tokoh yang ke arah kognitif itu ya. Oke, itu 3 pendekatan yang biasanya digunakan dalam psikologi belajar. Kalau psikologi secara umum ada banyak lagi pendekatan psikoanalis, fenomenologi gitu ya. Tapi oke, ada pertanyaan sampai situ? Jadi nanti Anda juga ketika belajar teori-teori belajar pasti kental atau akan banyak bersentuhan dengan pendekatan pendekatan neurobiologi, pendekatan behaviorisme, dan pendekatan kognitif. Ya. Silakan, ada yang mau didiskusikan dulu? Saya izin bertanya, Bapak. Silakan. Saya itu pernah menghadapi anak silakan. yang... Apakah suara saya terdengar, Bapak? Gimana? Saya sekarang itu terdengar. Tadi putus-putus. Lanjutkan, Hovifah. Oke, Pak. Saya itu pernah menghadapi anak yang Pak? Mentalnya itu gini. Dia itu dihadapi dengan kondisi kedua. Ini Pak, apa namanya yang sekarang itu broken home. Jadi seperti itu. Jadi anaknya itu broken home. Ya. Jadi anaknya itu pendiam, Pak. Kalau apalagi sama yang belum dikenal itu susah banget untuk deket. Jadi mau menyampaikan apa ya, Pak? Keinginannya itu dia itu sulit berbicara gitu, Pak. Jadi kan kalau anak-anak kan biasanya ingin main apa gitu ya, Pak. Tapi itu tuh nggak bisa Pak, susah dalam berbicara gitu. Bagaimana kita bisa menghadapi anak-anak yang kondisi mentalnya seperti itu? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya Hovifah. Pertanyaannya bagus ya. Begini, tapi saya nggak jawab sekarang ya. Nggak jawab sekarang karena itu mungkin bisa jadi akan Anda jawab sendiri setelah melalui belajar di mata kuliah ini ya. Jadi pertanyaan ini udah menatap jauh ke depan ya. Anda sudah menatap jauh ke depan. Nah, hebat ya. Itu pertanyaan itu nanti. Halo. Ini Hovifah yang hilang bukan saya ya? Saya ada, Pak. Oh, oke. Saya terdengar nggak suaranya? Terdengar, Pak. Cuma di Oke, baik. Jadi pertanyaan Hovifah ini sudah jauh ke depan. Nah, mungkin nanti akan terjawab dengan sendirinya. Tapi yang jelas gini, ya Hovifah. Jadi itu salah satu peserta didik ya yang objek formalnya kepribadiannya ya. Salah satu objek formalnya itu berarti kan bicara tentang kepribadian. Kepribadian anak itu cenderung dia memiliki ciri sulit untuk bergaul, sulit untuk mengatakan lebih awal ketika dia di lingkungan baru gitu kan ya. Kan begitu ya? Nah, dia sulit untuk mengungkapkan kalau tidak ditanya duluan gitu kan. Ya, cenderung. Nah, nanti pendekatan apa nih yang bisa kita lakukan pada dia? Nah, silakan itu disimpan. Sekarang kan berarti udah melalui beberapa pembahasan ya. Nah, disimpan oleh Hovifah. Pertanyaan bagus itu. Silakan.
Sampai titik yang tadi ada lagi? Walaupun kayak pertanyaan Hovifah tadi, apa-apa ajukan aja. Karena siapa tahu nanti bisa terbahas pada saat mengkaji tentang hal itu. Kaji tentang, oke, silakan. Tadi ada gangguan teknis ribut terus di belakang gitu ya. Oke, silakan. Saya lanjut ya. Oke. Atau ada pertanyaan lagi tadi siapa? Nggak ada. Kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Manfaatnya. Faiz gimana? Faiz? Kalau yang saya tanyain apa? Kebalikan dari Gimana? Putus-putus. Suara saya terdengar nggak, Pak? Terdengar ini. Kalau tadi putus-putus, ya. Bertanya kebalikan dari Mbak. Lanjutkan. Pak. Iya. Bertanya kebalikan dari Mbak Hafifah. Kan tadi kalau Mbak Hafifah itu lebih cenderung ke anak yang dia terkena mentalnya, gangguan mental, dan dia tidak berbicara. Yang dulu diberikan. Sedangkan yang saya tanyakan, bila mana kalau kita menemukan anak yang dia itu apa ya, tingkah perilakunya itu sudah sangat apa namanya itu persisten gitu Pak. Dan pasti sudah buat Halo. itu gitu. Iya Pak. Kelempar ya. Terdengar nggak Pak suara saya Pak? Nggak. Kayaknya sinyal bapaknya nge-lag. Suaraku masuk nggak, Din? Masuk suaramu. Jelas nggak? Jelas. Oh, ya aku nggak senang. Ini jelas. Yang ini jelas. Yang barusan bicara jelas. Ya, saya ulangi lagi ya Pak, singkat aja. Bagaimana sikap kita ketika kita tuh menghadapi dengan anak yang dia itu sering membuat kekacauan di kelas, padahal sebenarnya tuh ada sesuatu yang mereka terganggu dalam psikologinya gitu Pak. Dan bagaimana cara kita mendekatkan diri kita kalau mereka saja tidak mau didekati gitu Pak. Oke, ya. Baik, judgement tidak mau didekati ya. Nah, itu. Oke, nanti itu juga sama pertanyaan dengan Hovifah ya. Kita simpan dulu pertanyaan itu, nanti akan terjawab dengan sendirinya. Tetapi yang jadi poin pertama yang harus saya komentari adalah menjudgement nggak mau didekati. Kayak tadi menjudgement dia itu nggak mau didekati itu terlalu awal sebetulnya. Karena siapa tahu ada yang perlu digali lagi informasi dari dia sehingga dia terkesan oleh kita, terkesan ya, bukan yang sebenarnya, berarti kan yang terkesan tidak mau dekati, padahal sesungguhnya bukan itu yang terjadi. Oleh karena itu kita mempelajari psikologi ya, ini nanti akan terjawab, silahkan. Nah, ini
berusaha memahami perilaku manusia. Kita sebagai guru ya juga ada peserta didik. Maka berusaha memahami, bukan hanya memahami perilaku, juga kita harus memahami perilaku siapa? Perilaku kita sendiri. Jadi psikologi kita pelajari dan memahami diri sendiri dan memahami perilaku orang mudah menjudgment tentang orang lain tanpa kita memahami diri kita. Jadi supaya bisa jalan tengahnya kalau memang dia berbeda jalan. Kalau tidak sejalan, kalau sama jalannya ya titik temunya banyak. Kalau berbeda jalannya berarti kita harus cari titik temunya di bagian mana, ya. Tidak mungkin dua orang itu berparalel ya. Pasti ada titik temunya seperti itu. Nah, jadi perlu diingat kita mempelajari psikologi termasuk psikologi belajar untuk memahami gurunya sendiri. Juga memahami peserta didiknya, ya. Jadi bukan hanya peserta didik saja yang harus dipahami, tetapi dirinya sendiri sebagai guru juga harus dipahami oleh dirinya, ya. Contoh misalkan kan sering tuh terjadi guru uring-uringan di kelas, ya, akibat tidak memahami dirinya sehingga menjudgment lah siswanya, ini susah mengertinya. Karena dia sedang tidak mengerti akan dirinya. Dia belum berdamai dengan dirinya sehingga tidak bisa berdamai dengan orang lain gitu. Jadi bisa jadi dia, oh saya perlu memahami orang lain saja sehingga dia bisa berdamai. Tapi lama-kelamaan dia akan seperti bom waktu. Karena dia akan capek dengan dirinya karena dia tidak memahami dirinya, ya. Karena selalu berusaha memahami orang lain, sementara dirinya tidak dipahami. Akhirnya dia capek sendiri dan menjadi bom waktu. Dan berefek juga pada kelelahan dalam memahami orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai guru mempelajari psikologi belajar itu dalam rangka memahami diri kita sebagai pengajar, ya, dan juga memahami peserta didik sebagai orang yang diajak oleh kita untuk belajar. Nah, oke, poin 2 ya. Poin penting ini poin yang sangat penting. Memahami perilaku manusia, orang lain maupun diri kita. Guru maupun siswanya, ya. Untuk apa? Nah, ini supaya bisa memperlakukan dengan baik, sebaik-baiknya. Karena kita sudah memahami diri kita, memahami orang lain, cari titik temunya, sehingga yang kita lakukan tuh menjadi baik. Ya, nah, sehat buat diri kita, sehat juga buat orang lain. Gitu. Jangan hanya sebelah, sehat orang untuk peserta didik tapi tidak sehat buat kita. Demikian juga sehat untuk kita tapi tidak sehat untuk peserta didik, juga itu tidak baik. Tapi sehat untuk dua-duanya. Ujungnya apa? Ujungnya adalah berhasil dalam penyesuaian. Jadi baik siswa bisa menyesuaikan dengan proses belajar yang terjadi, guru juga bisa menyesuaikan dengan cara siswa belajar. Guru bisa menyesuaikan, siswanya bisa menyesuaikan. Nah, itulah yang nantinya akan menjadikan proses belajar menjadi efektif. Ya. Demikian juga psikologi secara umum. Jadi, tadi dalam konteks psikologi belajar, dalam konteks secara umum juga demikian. Memahami orang lain, memahami diri, akhirnya berperilaku baik, dapat penyesuaikan. Itu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Silakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya. Semisal kita kan sebagai guru, yang disebutkan Bapak itu bahwa guru itu harus memahami diri sendiri terlebih dahulu. Nah, jika kalau semisal kita sebagai guru ini mengalami gangguan mental, apakah bisa disembuhkan dengan diri sendiri atau harus dengan yang ahlinya, Pak? Terima kasih.
Oke, jadi memahami diri dan memahami orang lain itu simultan ya. Secara simultan, tidak mana yang duluan, Pak. Ya. Ini secara simultan dilakukan gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan kita tahu tadi ada fungsi deskripsi ya, ada fungsi deskriptif, ada fungsi prediktif, ada fungsi pengendalian. Nah, berarti kalau diharapkan ketika kita mempelajari psikologi ini, khususnya psikologi belajar ini, berarti kita sebagai guru bisa mendeskripsikan ya tentang dirinya sebagai guru. Oh, saya guru dan saya punya kepribadian seperti ini, saya punya ini, emosional saya begini, cara berpikir saya begini, dia bisa mendeskripsikan. Kalau saya berhadapan dengan kecenderungan saya akan begitu. Kemudian kalau begitu saya menjadi tergantinya ya. Nah, maka itulah memahami dia kaitan dengan diri. Kemudian kaitan dengan orang lain bisa mendeskripsikan peserta didiknya. Oh, karakter peserta didik saya itu begini. Kepribadian si A itu dalam belajar tuh seperti ini. Potensinya seperti itu. Dia bisa melakukan ini jika begini, jika begitu. Dia bisa memprediksi. Kemudian juga kalau begitu peserta didik saya harus diberikan stimulasi stimulus begini. Berikan treatment begini supaya terhindar dari ini itu. Itu pengendalian kan. Nah, dengan demikian akan terjadi satu titik temu nih ya. Karena sudah memahami diri, memahami orang lain juga, sehingga diharapkan titik temunya itu memberikan suatu perlakuan-perlakuan yang sesuai, yang baik, ya, yang sesuai dengan satu situasi dan kondisi yang ada. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan Anda, bagaimana Pak kalau gurunya sakit mental? Nah, sakit mental sendiri juga harus hati-hati. Itu kata siapa? Gitu. Kata siapa sakit mentalnya? Apakah hanya judgement diri saja? Self assessment, penilaian diri saja, perasaan saja, atau memang hasil dari asesmennya psikolog, psikiater kan. Nah, jangan-jangan hanya perasaan saya itu harus dipastikan dulu. Tapi kalau misalkan saya sebetulnya ini sepertinya saya sedang emosi saya sedang terganggu. Itu satu wujud Anda sudah mengenal emosi diri Anda, itu bagus malah. Ya, itu bagus. Ketika Anda mengenal emosi diri kan Anda sudah bisa, saya harus menghindari ini, saya harus menghindari itu. Gitu. Supaya tidak terjadi supaya itu. Nah, kalau gurunya merasa sudah memiliki kepekaan terhadap dirinya, itu malah bagus kalau menurut saya. Anda bisa melakukan pengendalian diri untuk terhindar dari hal-hal yang negatif akibat yang sedang Anda alami, gitu Mbak. Nah, ya, masuk kan nih dari jawabannya? Coba saya salah tangkap nggak yang dimaksud oleh Anda? Ya benar Pak, terima kasih. Ya gitu ya. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu kalau memang itu tentang gangguan mental atau tidak itu perlu dipastikan melalui psikolog atau psikiater ya. Tapi kalau itu hanya perasaan diri gitu ya, emosi dirinya sedang begini sedang begitu, itu sebetulnya satu pertanda bagus bahwa Anda sudah memiliki kemampuan dalam mengenal emosi. Tinggal dilanjutkan ke apa? Mengelolanya. Nah, dilanjutkan ke pengelolaan dari emosi tersebut gitu ya. Kayak gitu ya Mbak ya. Kalau bicara sakit mental, itu sakit mental itu gambarannya gini lah sederhana. Sakit mental jadi kan saya flu atau demam, besok bisa jadi sembuh, ya sembuh sehat. 2 minggu ke depan, setelah 2 minggu kemudian ternyata saya sakit lagi nih, sakit batuk atau sakit gigi. Nah sama
sakit mental juga begitu, ya. Antara sakit dan sehat itu bergantian, ya. Begitu Mbak. Sakit mental itu juga sama gitu, ya. Gitu. Maka manusia itu mungkin pada dia sembuh lagi, ya. Maka manusia itu oke, sampai titik situ ada manusia itu ada pertanyaan? Oke, hilang nih saya. Halo. Oh, dia ngedip berarti. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Dikit lagi nih ya, saya lanjutkan dikit lagi tentang belajarnya ya, psikologi belajarnya. Nah, kalau begitu, psikologi belajar yang akan kita pelajari ini berarti apa? Berarti sebuah disiplin psikologi yang berisi tentang teori-teori psikologi tentang belajar, terutama menguraikan tentang cara individu belajar. Ingat, kita di sini psikologi tentang belajar, bukan psikologi tentang mengajar ya. Berbeda karena berbeda antara mengajar dan belajar. Ya, makanya di sini juga cara individu belajar tentu nanti berkaitan dengan kalau cara individu belajar seperti itu berarti mengajarnya harus bagaimana, dan mengajar terbaik itu menyesuaikan dengan cara individunya belajar. Jadi kalau guru di sekolah itu yang bagus itu guru yang mengajarnya itu menyesuaikan dengan cara siswanya belajar. Ya. Kalau cara siswanya belajar ke utara, sementara gurunya cara mengajarnya ke selatan ya tidak nyambung gitu. Maka cara terbaik mengajar itu ya menyesuaikan dengan cara anaknya belajar. Oleh karena itu yang Anda pelajari sekarang itu individu itu belajar. Ya. Bagaimana belajar. Bapak maaf, sinyal Bapak putus-putus. Proses belajar. Gimana? Putus? Oh, sinyal saya putus-putus, ya ampun. Ya, kalau sinyal saya putus-putus, mohon maaf ya. Ini jaringannya berarti tapi ya. Halo? Atau saya matikan kameranya ya supaya. Halo, halo. Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, paling tidak Anda lihat juga di layar ya. Apa yang saya katakan tuh tidak jauh berbeda dengan sini ya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Kalau tidak ada, silakan tanyakan. Kalau ada juga silakan tanya. Silakan tanyakan. Atau silakan ada yang mau didiskusikan. Silakan. Ya, silakan Elsa. Ini kan tadi katanya cara belajar itu menyesuaikan dengan kemauan siswa. Nah, bagaimana dengan cara mengajar? Ya, cara mengajar itu menyesuaikan dengan kemauan siswa. Bukan kemauan, dengan cara belajar siswa. Ya, nggak salah tangkap loh, untung Anda bertanya ya. Ya, Pak.
Terus gimana dengan guru yang dikenal killer atau menakutkan? Itu tentu saja akan mengganggu fokus dari siswa. Karena siswa akan keburu takut duluan, Pak. Ya, oke. Ya, makasih jawabannya. Iya, artinya ini saya jawaban singkatnya ya. Meskipun nanti kita akan bicara perkembangan dan perubahan individu juga terkait dengan teori-teori belajar ya. Bagaimana dengan guru yang galak istilahnya seperti itu? Nah, tadi berarti secara langsung mengatakan juga bahwa dia mengajar tidak sesuai dengan cara belajar siswa. Ya kan ya? Kalau tidak sesuai dengan cara belajar siswa, nah, maka kemungkinan besar, berpeluang besar hasil yang dicapainya tidak akan optimal karena siswa cara belajarnya tidak demikian, gitu kan ya? Tidak, cara belajar siswa itu salah satunya apa? Salah satunya siswa itu bisa belajar kalau situasinya nyaman, ya kan? Dia merasa nyaman. Pada saat dia merasa nyaman, maka dia bisa belajar, ya. Nah, kalau situasinya tidak nyaman, kan dia tidak bisa melakukan proses tidak bisa belajar dengan baik, gitu. Artinya dengan kata lain, kalau dikaitkan dengan penjelasan saya tadi tentang cara terbaik mengajar itu ya disesuaikan dengan cara siswa belajar. Nah, cara siswa belajar itu dia sudah melakukan suatu proses pembelajaran yang dia mengajar tidak mengikuti cara siswa belajar. Nah, gitu, Mbak, ya. Terutama di mana? Terutama di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ya, SMP ya, SD, SMP, SMA ya. Kenapa? Karena SD, SMP, SMA itu belajar di sekolah itu adalah bukan pilihan dia. Itu adalah belajar di sekolah itu dia bukan atas dasar kemauan dirinya awalnya kan ya. Kan orang tuanya ya, melalui sugesti dari orang tuanya kan, yang dia mungkin saja tidak mengerti tentang apa yang dikatakan orang tuanya itu. Ya, saya suka ambil contoh begini. Anda di Pekim ya, kimia ya. Kimia itu dipelajari di SMP, di SMA ya kan? Di SD juga ada kimia, tapi nggak disebut kimia. Padahal itu sebetulnya itu kimia kontennya. Nah, katakanlah saya tidak suka kimia. SD nih, saya SMP lah, tidak suka kimia. Saya mau pindah sekolah bisa nggak? Yang nggak ada pelajaran kimianya. Nggak bisa ya? Nggak bisa kan? Di SMP manapun ada mata pelajaran kimia, apalagi matematika ya. Pindah ke sekolah manapun ada matematika. Sekolah selama di Indonesia itu ada matematika sekolahnya itu. Berarti kan nggak bisa memilih dia. Nah, pada situasi tidak bisa memilih gitu, berarti kan yang mesti menyesuaikan itu yang memberikan pilihan. Siapa yang memberikan pilihan? Orang dewasa, yaitu siapa? Guru. Jika membesarik buat anaknya, karena anak itu tidak bisa memilih, gitu kan? Nah, jadi yang harus mengalah siapa? Yang harus mengalah, yang harus menyesuaikan adalah orang dewasanya. Nah, itu konteksnya psikologi belajar. Berbeda dengan di perguruan tinggi. Ini jadi enak nih. Kalau saya itu kan enak nih, ya. Beda dengan perguruan tinggi. Kamu nggak mau belajar matematika.
Saya nggak perlu, yang saya ajarkan bukan sesuatu yang dipaksakan. Kalau Anda nggak suka dengan pelajaran matematika, nggak suka dengan konten matematika, ya udah jangan masuk jurusan matematika, jangan masuk jurusan pendidikan matematika, misalkan sosiologi atau bahasa sastra Inggris. Nggak ada, kan kimia, maka ada bertanggung jarinya. Dan di situ enaknya dosen tidak perlu menyesuaikan dengan cara belajar mahasiswanya. Tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena mahasiswa bisa memilih. Kalau nggak mau kimia, ya masuk jurusan yang lain. Misalkan saya nggak mau kalau bicara tentang politik lah. Ya, saya ada pasti jurusan yang nggak bicara politik, misalkan. Oh, ada hilang saya nih. Halo? Halo Halo? Pak, dari tadi suaranya putus-putus terus Bapak. Saya hilang. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi sampai mana tuh? Jadi tadi kalau di sekolah itu SD, SMP, SMA jelas guru harus menyesuaikan dengan cara belajar siswa. Karena mata pelajaran yang ada di sekolah itu adalah bukan mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih oleh siswa sekehendak siswanya, tetapi dia pilihan dari orang dewasa. Oleh karena itu orang dewasa harus menyajikannya harus menyesuaikan dengan cara belajar siswa. Ya. Nah, sehingga siswa bisa tertarik dengan pilihan-pilihan orang dewasa tersebut. Nah, berbeda dengan di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi, seperti misalkan Anda nggak mau belajar matematika atau konten-konten yang berkaitan matematika, gampang. Tinggal pindah jurusan aja, jangan masuk jurusan yang ada matematikanya. Misalkan masuk jurusan ilmu politik atau masuk jurusan sosiologi misalkan. Kan nggak ada tuh matematikanya. Atau usuludin, perbandingan agama, kan nggak ada matematikanya. Nah, maka kalau di perguruan tinggi, ketika Anda masuk PEKIM, pendidikan kimia, dan Anda mempelajari konten-konten kaitan dengan kimia, Anda harus bertanggung jawab mempelajari konten-konten kimia itu. Ya, tidak bisa sepenuhnya menuntut, misalkan orang dewasa, tidak bisa sepenuhnya menuntut, wah, Bapak Ibu dosen harus menyesuaikan dengan cara belajar saya. Nggak bisa. Kenapa? Karena Anda orang dewasa. Anda berhak memilih. Anda punya pilihan. Kalau nggak mau konten ini, ya tinggal pindah jurusan gitu kan. Tapi kalau bagi anak sekolah kan nggak bisa. Anak saya anak kelas 6. Anak saya anak kelas 3 SD. Itu nggak bisa dia terhindar dari matematika. Dimanapun sekolahnya selama di Indonesia, itu ada matematika. Nah, ngerti maksud yang saya sampaikan? Ya, ada matematika, dia pindah ke SDA, ada matematika, pindah ke SDB, ada matematika. Kenapa? Karena pelajaran matematika dipilihkan oleh orang dewasa untuk dipelajari peserta didik. Oleh karena itu, orang dewasa punya kewajiban menyesuaikan, menyajikan matematika itu sesuai dengan cara belajarnya siswa. Nah, itu ya, beda dengan di perguruan tinggi. Enak ya ngajar di perguruan tinggi itu enak loh. Kayak saya itu ngajar enak. Jadi saya tidak perlu menyesuaikan dengan cara belajar Anda. Tapi Anda harus belajar bertanggung jawab terhadap konten-konten yang Anda pilih. Yaitu apa? Pendidikan kimia. Ya kalau nggak mau, ya Anda tinggal pindah jurusan gitu.
Itu bedanya, psikologinya begitu bedanya. Maka kalau psikologi orang dewasa itu, psikologi belajar orang dewasa itu, dia akan belajar sesuatu yang dia butuhkan. Ketika dia membutuhkan, maka dia akan belajar. Itulah orang dewasa. Nah, sekarang Anda pertanyaannya, Anda membutuhkan ini enggak? Bisa Anda membutuhkan kimia organik enggak? Kalau Anda merasa membutuhkan, Anda harus belajar, bertanggung jawab belajar itu. Kalau tidak membutuhkan, jadi nggak perlu belajar. Dan berhak Anda tidak belajar loh. Termasuk mata kuliah ini pun, Anda berhak tidak mengikuti. Berhak tidak ikut kuliah sekalipun. Walaupun misalkan Anda ngontrak mata kuliahnya, Anda berhak tidak mengempuh, tidak kuliah sama sekali, tidak UTS, tidak UAS. Anda berhak. Dan saya tidak boleh melarang Anda tidak kuliah. Misalkan Adinda, Pak, saya mau tidak kuliah selama 5 pertemuan, ya silahkan. Saya nggak bisa melarang Anda, karena itu hak Anda. Tidak kuliah itu hak Anda. Tapi saya punya hak juga. Hak saya apa? Menilai Anda. Kalau Anda tidak kuliah 5 kali, berarti saya menilai Anda tidak bisa ikut UAS. Itu hak saya. Anda berhak juga tidak ikut kuliah. Paham ya? Kalau di sekolah itu nggak bisa. Karena di sekolah itu siswa segala sesuatunya, tracknya ditentukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu orang dewasa itulah yang harus menyesuaikan cara belajarnya siswa. Berat loh jadi guru itu. Kenapa? Dia harus memahami dirinya dan harus menyesuaikan dengan cara belajarnya peserta didik. Enak jadi dosen. Dosen itu nggak perlu tahu cara belajar kamu itu seperti apa. Pokoknya saya ngajarnya kayak gini gitu kan. Oh, organisasi perguruan tinggi dosen hanya mengikuti aturan regulasi-regulasi aja. Gitu kan. Terkait dengan cara belajar mahasiswa seperti apa itu nggak peduli. Regulasinya bagaimana? Oh, regulasinya gini. Oh, saya ngajarnya berarti gini. Yang penting tidak nabrak regulasi, tidak nabrak aturan. Terkait si mahasiswanya ngerti atau tidak ngerti itu urusan Anda sebagai mahasiswa. Enak banget ya. Tapi kalau jadi guru nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya tadi? Karena siswa tidak ada pilihan, tapi mahasiswa punya pilihan. Makanya kalau di sekolah itu wajib sekolah ya kan? Tapi Anda nggak wajib kuliah kan? Gitu. Anda tidak wajib loh kuliah. Ikut kuliah sekarang pun nggak wajib. Itu hak. Bukan wajib. Nah, gitu. Oke, saya kira cukup ya. Minggu depan kita akan berbicara tentang apa? Perkembangan dan perubahan individu. Tentu saja perubahan yang diakibatkan dari belajar, bukan perubahan yang diakibatkan karena bukan belajar ya. Contoh misalkan perubahan setelah minum obat penenang Anda jadi cerdas. Nah, itu bukan akibat belajar perubahan itu ya. Nah, tapi yang akan kita pelajari adalah perubahan akibat belajar. Ya. Dan perkembangan terkait dengan belajar ya. Oke, silakan Anda baca-baca dulu tentang perkembangan individu dan perubahan individu yang diakibatkan dari belajar itu. Oke, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.